mempedulikan kaum menderita. Salam para sahabatku yang terkasih dimanapun berada. Jumpa lagi di Renungan Life Spirit SMGM pada hari ini Minggu 23 Januari tahun 2022, pekan biasa yang ketiga. Hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Pater Thalis Ati SVD dari ujung timur Indonesia, Papua, Merauke, dengan tema Roh Tuhan ada padaku. Mari para sahabat, kita mendengarkan bersama firman Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat Allah yang terkasih, kita berjumpa dalam renungan edisi hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 bersama dengan saya Pater Vitalis Ati SVD. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menyiapkan hati dan batin kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama, dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, yang setelah dibukanya Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema permenungan kita pada hari ini yaitu firman Tuhan pelita hidupku. Dari saya secara pribadi, saya pernah menghadapi sebuah persoalan. Bahkan saya pernah menonton sebuah video singkat yang mengatakan bahwa ketika Anda punya masalah, bukalah Alkitab dan membacanya, maka Anda akan menemukan
sesuatu yang ada di sana. Kemudian saya juga menonton ada berbagai video kontroversi yang mengatakan bahwa Bible itu palsu, Injil itu palsu, dan sebagainya. Dan juga ada berbagai hal yang seringkali orang mengatakan bahwa Alkitab atau kitab suci itu sesuatu yang suci, tetapi di dalamnya justru terdapat banyak-banyak tindakan kekerasan dan sebagainya. Dari sini seringkali juga menimbulkan keraguan-raguan banyak orang. Ketika dia punya masalah, dia punya persoalan, kita antarkan dia, arahkan dia untuk membaca dari kitab suci. Bagaimana dia sementara berpikir tentang persoalannya, tetapi kita memberi solusi kepadanya untuk membaca dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang terkasih, pasti kita akan menemukan orang-orang seperti ini dan dia tidak akan pernah untuk bisa mengambil kitab suci dan membacanya. Tetapi ketika kita dalam situasi tertentu, kita menggunakan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita, kita membuka firman Tuhan untuk menemukan sesuatu di dalamnya, justru kita akan menemukan apa yang kita harapkan. Saya pernah menonton sebuah video yang sama dan juga di situ mengisahkan bahwa dalam hidupnya dia begitu menikmati hidup, tetapi dia kembali kepada firman Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, dia membacanya, dan dia menemukan Tuhan di sana. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang terkasih, saya punya pengalaman ketika saya membaca sebuah buku di mana seorang filsuf dia pernah berkata seperti ini. Saya bukan orang Kristen, tetapi saya mengagumi kitab suci. Karena daripadanya saya menemukan nilai-nilai kehidupan manusia. Dan ini nyata dalam bacaan pertama dari kitab Nehemia, di mana dikisahkan tentang Ezra yang membuka kitab suci dan semua orang bangkit berdiri, di mana di situ letak sebuah sikap menghormati Allah yang sedang bersabda. Sabda Allah yang dibacakan memberikan suatu harapan, kekuatan untuk bangkit. Sabda Allah yang mereka dengar pada kesempatan itu memiliki jiwa yang menghidupkan, jiwa yang menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang terkasih, dalam bacaan kedua kita mendengar bagaimana Paulus meneguhkan umat-umat di Korintus. Dia mengatakan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan dalam satu keluarga Allah. Kita semua mendengarkan sabda Tuhan yang sama, kemudian kita menanamkannya dalam hati kita. Sabda Tuhan itu menjadi pelita bagi kita untuk perjalanan kehidupan kita dan juga dalam karya-karya pelayanan kita, sehingga daripadanya sabda itu hidup dan menjiwai kita, sehingga dalam kehidupan kita sungguh-sungguh menunjukkan, mengaplikasikan sabda Tuhan itu sebagai sabda yang hidup. Oleh karena itu, firman Tuhan adalah pelita hidupku, akan menjadi nyata ketika kehadiran saya dimanapun saya berada. Saya menjadi pelita bagi orang lain tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Tunjukkanlah dirimu bahwa kau adalah orang Kristen yang sejati, yang memiliki Kristus sebagai pedoman kehidupan, dan firman Tuhan adalah pelita bagi setiap langkah. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Pergi ke ladang memetik gandum, mampir sejenak di tepi sungai. Jika sahabat tak punya daya, jangan lupa roh Tuhan selalu ada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih kepada Pater Talisati SPD untuk renungannya hari Minggu ini. Jangan lupa para sahabat, dukung channel SMGM ini dengan subscribe, like, comment, share, dan tekan tanda lonceng notifikasinya. Jumpa lagi dengan kami di Renungan Life Spirit minggu berikutnya. SMGM selalu melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat